Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kita selaku umatnya yang tetap istiqamah. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali kita dengan berdoa wahid nain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah sudah awali pertemuan ini dengan baca doa. Ya, kita lanjut ya seperti yang sudah ditentukan di grup. Di hari ini kita review terkait dengan makharijul huruf. Sudah siap semua ya? Ujian hidup, ujian. Enggak lah. Ya harus memang harus dilaksanakan biar itu bisa paham juga, bisa tahu juga
makhorijul huruf sama sifatul huruf itu sih seperti apa. Kan selama ini kan sudah belajar ya, tinggal menguji seberapa pemahaman Bapak terhadap materi yang disampaikan itu. Dan nggak usah takut gitu ya. Justru kalau ada masalah dihadapi, jangan dihindari. Biar tahu gimana nanti ke depannya ketika ketemu soal kayak gini tuh, oh iya sudah. Baik gitu ya. Baik, sekarang kita kemarin kan sebelumnya Hamzah sudah, ya, Mbak juga sudah, sekarang tak, ya. Tak Ustadz Mehmet. Kang Pai. Siapa lagi tuh? Ya. Sampingnya siapa? Balik pintu siapa? Udah. Jim. Terus sambil sudah ada lagi nggak? Payanto. Oh, Payanto Ha. Nabil Kho. Rafa Dal. Paujang Zal. Pak Dedi Ro. Teri Zai. Fahrul Sin. Ya. Ya itu dulu ya. Saya kasih waktu sekarang jam 6 di jam tangan saya jam 6.11 berarti sampai jam 6.12 menit lah. Jam 6 jam 5.55 sampai jam 6. Yes. Kalau jam tangan saya. Dari makhorijul hurufnya Saya tangan tadi. ya, banyak Pak. Dari makhorijul huruf jadi ingat-ingat. Kalau bawa alat tulis catat. Pak itu makrotnya sekian. Sifatnya di bawahnya apa-apa saja ya. Silakan. Kalau yang masih bingung tanya. Oh iya. Ingat makrot dulu. Makrot sifat-sifatnya. Ya, kurang lebih kayak kemarin gambarannya ya. Saya sampaikan di grup itu. Yang belum hadir. Kenapa? Gak punya apa? Ini, saya punya nih. Tentang Pak Ima. Apa? Sifatnya. Gak apa-apa pensil juga. Pena juga boleh. Yang pakai bulu ayam tuh. Apa Kang? Gak apa-apa, nanya juga. Nanya nggak apa-apa. Apa? Ini sama gurunya kan. Kang Ajis, Kang Sindu, Agus, Kang Mahmud izin. Oh izin. Kang Mahmud izin, Pak Kang Ajis izin. Ya. Agus ada kabar. Kang Sindu. Oh, oke. Izin. Baik. Jadi pertama cari makrotnya dulu. Huruf-huruf itu yang tadi saya sebutkan itu makrotnya di mana? Pak Ayah tadi dapat huruf apa ya? Ro, cari ya di situ. Ro itu makrotnya apa? Dari jari jauh ada enggak ro? Kemudian di tenggorokan ada enggak ro? Di lidah ada enggak ro? Kalau ada lidahnya yang mana? Karena lidah panjang tuh. Terus apa? Di situ ujung lidah gimana? Ya, tulis gila ya. Ro, makrotnya itu. Tulis. Tapi diingat-ingat. Ro. Kalau udah ketemu makrot udah kan tadi sifatnya sekarang. Lihat di tabel sifat ya. Pokoknya udah ketemu tuh ujung lidah sedikit ke dalam menyentuh gusi gigi atas itu ya. Kemudian cari sifat-sifatnya ya, tabel sifat sekarang ya. Lembar selanjutnya lagi cari yang sifat.
Sifat huruf. Sifat huruf. Sifat huruf paling tidak minimal satu huruf yang mau. Nah, paling tidak minimal satu huruf itu punya 5 sifat. Minimal. Maksimal 7. Iya. Ah, boleh pulpen yang mau pulpen. Paling banyak 7. Ah, tuh ada pulpen, ada pensil tuh. Tulis. Apa kok? Kalau di tabel sifat, dia di sifat yang pertama ada enggak? Pokoknya ingat saja kalau dia hams berarti jahar udah enggak kan. Kalau dia syiddah berarti roho sembainnya enggak usah. Kalau dia istifal, istilah enggak usah. Kalau dia invita berarti udah. Ya, tunggu yang lain. Tunggu yang lain. Biar nanti semuanya bisa menyimak juga. Sifatnya bukan hanya ini ya. Ya, bukan hanya yang asli sama sifatnya. Ya, asli berlawanan sama tidak punya lawan. Nah, itu. Yang berlawanan dan tidak berlawanan. Salah, itu mudah masih. Bagus, izin gitu. Wih, takut ya? Kang Fai bingung? Sama tak hams doang. Hah? Yang huruf tak. Apa adanya hams? Iya. Terus Ada lagi. ada. Kang Fai, kalau di sidang nggak ada, Lawannya. Lawannya. Kan sifat itu ada dua ya, Betul. sifat yang asli sama sifat yang berlawanan. Ya, asli berlawanan sama tidak berlawanan. Di sidang ada nggak hams, Kang Fai? Di sidah. Ah, hams ada nggak? Apa nama? Ada nggak di sidang? Nemu nggak syiddah mana? Nomor 3 syiddah tuh. Kan pertama hams, kedua jahar. Kan di tabel sifat. Sidah nggak ada. Terus di bayinya ada nggak? Ini enggak. Berarti apa? Rokoa berarti gitu. Jadi kalau nggak ada berarti berarti otomatis ya rokoa, tulis rokoa gitu. Terus apa lagi? Istilah ada nggak? Berarti otomatis iya. Selain huruf istilah berarti aku sini nggak ada berarti sini. Iya betul. Kalau di ismat nggak ada, berarti di islah gitu. Itu Kang Fai lawannya. Jadi jangan nggak ada malah bingung nggak ada. Pasti lawannya gitu. Udah lewat ini. Ya udah tambahin waktu dah. Injury time. Injury time. Dajo bisa? Ada kesulitan ke Dajo? Tanya sama sampingnya. Yanto bisa lah. Itu anaknya tuh. Biar gak grogi. Enggak, maksudnya dikasih Oh. tahu. Takutnya kan bapaknya gimana. Ngasih gitu aja. Masuk yang di luar. Cuma 5 ini. Cuma 5, alhamdulillah. Alhamdulillah gak ketemu berarti. Berlawanannya nggak ada. Tanpa lawan nggak ada. Lawanan. Yang nggak punya lawan. Ya udah kalau nggak ada berarti emang. Sifat aslinya. Ya, nanti kan diuji kan. Hmm. Bener nggak? Udah Kang Fai. Ya. Yang lawan tanpa lawan ada nggak?
Itu yang berlawanan. Ada tabel satu lagi yang tanpa lawan. Yang sapir, Nah, yang tuh. min, Ada nggak di situ? dan Tuh, yang selebihnya. pola. Kalau nggak ada ya nggak usah ditulis karena itu tanpa lawan. Kalau tadi harus ditulis karena Ini enggak ada lawan. Huruf apa namanya? Takutnya ada, takutnya ada. Tak ya. Takutnya Tak ada. itu ada di ada berlawanan, kenapa berlawanan? Oh nggak ada. Nggak ada. Ini ya. Shin. Tak nggak ada. Udah ya? Hah? Ya. Jim. Yang asli ya apa yang berlawanan? Pak Ujang, yang asli ada dua, berlawan tanpa lawan gitu. Oh. Sifat asli itu ada dua, ada yang dengan lawan, ada yang tanpa lawan. Oh. Kira saya sifat yang tanpa lawan sifat aslinya doang. Enggak, ada dua. Asli itu ada yang dengan lawan, ada yang Di tanpa bawah lawan. pola, sifat yang ada lawannya. Jim ada di bawah pola. Ya, tadi kan Yang tanpa lawan ya, yang Sudah? dah. Sudah. Berarti dari Diuji. Ustaz Mehmet ya. Memet. Ya, Ustaz. Nih. Nih. Bukan. Ustaz Mehmet apa huruf apa? Huruf tak. Hah? Tak. Tak dari Iya. makhrajnya dulu. Tak maksudnya di mana? Tak mahrojnya adalah ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas. Pangkal gigi seri Atas ya, Gigi seri sifatnya. Oke, sifat yang pertama apa? Sifat yang pertama hams. Hams, Ya, apa hams itu? hams itu mengalirnya udara. Mengalirnya Udara, ya. So, gini. Jadi hamsnya tak itu mengalir udara. At. Nah, itu mengalir udara, ya. At. Nah, itu hamsnya. Kemudian sifat yang kedua. Yang kedua adalah apa dulu ya? Hilang. Syiddah. Apa syiddah? Syiddah itu tertahan dan dari surasanya dari mulut tertahan ya gitu. Suaranya tadi at itu tertahan ya, tuh. Ya. At-nya itu ya. udara. At itu tahan, suaranya tahnya udara. Yang ketiga sifatnya istifal atau stabil. Apanya stabil? Stabil dari mana istifal tadi teh? Apa stabilnya? Mulutnya stabil. Istifal itu stabil, tidak naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Nah. Jadi posisi lidah kita kalau istifal itu nggak naik, tetap di dasar. Kalau tetap di dasar, suaranya itu nggak tebal, ya. Jadi kalau ta itu nggak to, nah kalau itu bukan ta itu to, ya. Kalau ta ya biasa ta. Nah, oke lanjut. Stabil. Yang keempat invita. Invita itu renggang, terbukanya langit-langit dan lidah. Oke, perhatikan. Kalau invita itu ketika kita mengucapkan mulutnya terbuka. Ya, invita. Tapi kalau dia lawannya apa? Itbak ya. Itbak itu tertutup, ya. Ada berapa huruf situ itbak? Ada 4. Nah, perhatikan. Kalau kita mengucapkan huruf-huruf yang punya sifat itbak, mulutnya jangan terbuka lebar. Jadi itu sifat itbak. Tapi kalau mengucapkan so-nya terbuka, do, berarti dia belum punya sifat itbak. Ya, jadi kalau itbak itu posisi mulutnya harus tutup. Do. Tapi kalau bawah buka mengucapinnya do, berarti dia bukan itbak. Oke, lanjut. Yang kelima terakhir ismat. Ismat itu pelafalan hurufnya tidak semudah idlak. Nah, idlak tadi koromin apa nih? Min lubin ya. Ya. Izlak itu huruf-huruf yang ada di bibir. Yang mudah keluarnya itu huruf-huruf yang di dekat tempat keluarnya mulut. Ya? Ada lagi? Udah 5 tuh. Ya. Oke, sekarang dilafalkan latihannya huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Ta ya? Tadi tubat tutang tanitatna minal mutni matitang tanita. Oke, Kang Pagi lanjut. Huruf apa, Kang? Huruf sa. Sa. Makhrajnya ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Oke, jadi lidahnya harus dikeluarkan.
sedikit. Sa. Sa. Harus ada gesekan ya. Sa, si. Oke, lanjut. Maka sudah benar. Sifat yang pertama itu hams. Apa hams? Hams mengalirnya udara Oke. Mengalir udara dari mulut karena lemahnya kebergantungan huruf-huruf terkait dengan mahraj. ya. Jadi dia itu udara keluar. Maksud gini, udara keluar itu dia akan menggetarkan pita suara. Pita suara. Sorry. Tidak menggetarkan pita suara. Jadi kalau kita pegang nih jakun kita, ucapkan sa, nggak bergerak ya. Sa. Beda dengan kalau yang mengeluarkan pita suara atau yang terpengaruh sama pita suara. Misalkan apa? Ja. Nah, itu getaran kan? Iya. Ja. Ya. Oke, lanjut. Terus sifat yang kedua rokoah. Apa rokoah? Rokoah mengalirnya durasi suara dari mulut karena lemahnya kebergantungan huruf-huruf terkait dengan mahraj. Nah, kalau kita sukunkan huruf ta itu suaranya bunyinya panjang. As. Ya, lanjut. Terus sifat yang ketiga istifal. Apa istilah? Istifal stabil, tidak naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Jadi bunyinya nggak tebal, nggak Sa. Lanjut. Terus sifat yang keempat istifal, yang artinya renggang atau terbukanya langit-langit dan lidah. Lanjut. Yang kelima ismat. Ismat pelafalan huruf yang tidak semudah islak. Ya, betul. Ada lagi? Udah Dilafalkan. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa Ya, lanjut. Aja ya. Ja, tengah lidah. Kan ja ya. Jim. Kalau ja itu dia bukan huruf, sudah berharokat. Iya. Kalau nama huruf berarti belum dia berharokat. Jim. Jim gimana? Tengah lidah. Tengah lidah Menyentuh langit. Langit. Ya, lanjut. Itunya kol-kolah. Dari yang pertama ada. Dari yang depan dulu hamzah aja ada. Hamzah masuk saka satun, kalau enggak itu. Kalau enggak masuk berarti dia Dari tabel yang pertama dulu ya. di jahar dia berarti kalau enggak di ham. Jahar dah. Tabel yang ham jahar gitu. Ada. Nah, ini. Jim masuk di mana ini? Ham ada enggak? Kalau enggak ada di ham berarti di jahar. Oh ini. Nah, ada jimnya enggak? Kalau enggak ada jim dia masuk di jahar apa? Sudah ketemu tabelnya dah? Udah. Masuk di jahar. Pertama jahar. Jahar. Jahar itu tertahannya ya. Iya. Tertahan udara dari mulut. Kemudian sifat yang kedua Kol-kolah. Ini nih. Bawahnya lagi. Antara tiga ini ada jim enggak? Yang mana masuk jim? Masuk jim. Tidak tertahan. Ajib. Oh iya. Ada di sidah. Tertahannya dotasi suara dari mulut. Kuat. Yang kedua ya. Iya. Yang ketiga ada istifla atau istifal. Istifla atau istifal nih. Bawahnya ada. Ini kan nih. Oh ya. Antara ini nih. Istila. Istifla atau istifal. Ada huruf jim enggak di situ di istifla? Ini ada jim enggak? Berarti istifla. Kalau nggak ada berarti yang saat bawah. Ada di istila. Ada istifla? Ada. Huruf jim ada? Oh, enggak ada, Bang. Oh, enggak ada ya. Istifal ya. Iya, istifal. 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 Oke, lanjut dah. Isbak atau infita dah. Iba atau Bang, atau infita. Ini kan total perlawanan 5. oh ini. Ini.
Ada lagi yang kokola. Jadi Atau intita? Ini kan kokola. Oh. ini lawannya ini. Inpita. Ini lawannya ini. Nah, Inpita, Pak. Itu. Intita. Iya. Kemudian izlak atau ismat. 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 Ada lagi dah? Dah. Yang tidak punya lawan? berarti yang menempel kayak kokolah tadi dah. Kolkola. Hah? Kolkola. Kolkola, apa kolkola ada? Memantulkan huruf dalam keadaan sukun ketika dilafalkan. Iya. Ajir. Bajir. Ada lagi? Udah. Udah nggak ada. Ada ya? Ya. Berarti ada berapa sifat ya? 1, 2, 3, 4, 5. Hah? 5? 6. Coba ada, diulang dah. Sifatnya apa saja dah pertama? Hamzah Jahar. Akhirnya tadi apa? Pertama apa sifatnya? Jahar. Terus kedua? Oh, ini apa? Tadi enggak diskusi sama saya aja. Apa dah? Sida. 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 Kemudian yang ketiga? Istifa. Yang keempat? Yang keempat Iftita. Yang kelima? Ismat. Yang keenam? Kolkola. Iya. Baik, Anda. Lanjut. Huruf H tayat dah. Oh iya, Pak. Baca dulu ya. Iya, lupa. Artinya. Tapi bisa aja. Jaji jubaj. Oke, lanjut. Jujan jani jadna. Betul. Jani jajena. Jujan jani jadna. Minal mujni. Ya. Majijan jani jah. Lanjut. Ya. Huruf H. Ya, huruf H. Nah, pokoknya. Harusnya H itu di sini nih berarti ujung berarti tadi ya, sini ya, di atas ini ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan, paling tepat. Ada di sini, Pak. Tulisannya. Apa lagi Pak Yanto? Oh, udah apa ini? Itu coba ya. Beda kelas. Ayo Pak Yanto gimana? Yang ujung Pak Yanto, dikit lagi. Ujung tenggorokan, tengah tenggorokan bukan kho. Kalau yang pangkal kan hamzah. Pangkal hamzah sama H. Nah itu Kho. bukan kok. H. Oh, kebalik berarti tadi. Iya, kembali kan tuh. Berarti H sama ain. Berarti dia di tengah sama ya. Tengah tenggorokan. Sifat pertama H itu masuk di masuk di ham, dia udaranya mengalir tat. Ya, udaranya mengalir. Ya, ham. Terus yang berlawanan kedua dia masuk di masuk di rokhawah tadi ya. Masuk di rokhawah. Rokhawah, betul. Apa rokhawah ya? Mengalirnya durasi suara. Betul. Yang ketiga. Masuk di istifal tat. Istifal apa istifal? Istifal stabil. Pangkal lidahnya ke langit-langit. Terus intitah dia masuk di intitah. Renggang terbukanya langit-langit dan lidah. Sifat yang berlawanan terakhir dia masuk di ismat. Pelafalan urut mudah tidak si izlak. Sifat yang menempel tidak ada yang berlawanan tat. Tidak ada kayaknya. Berarti cuma 5 ya? Iya. Huruf A jadi cuma 5. Enggak, silakan. Hahi khubah hu khan khani khahna minal muhni mahi khan khani kha. Oke, lanjut. Bil. Huruf Kho. O.
makronya ujung 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 tenggorokan. Ujung tenggorokan. Terus kalau sifat-sifatnya pertama jahar. Apa jahar, Bil? Tertahannya udara dari mulut karena kuatnya. Kalau di hams ada nggak kok? Hams nggak ada. Ada. Coba lihat kabarnya, Bil. Ada nggak, Bil? Ada. Ada, Bil. Tadi jawabannya. Ada jahar, ada. Hams ya. Masa Jahar satu? ya. Ham. Karena ada pakat tahu sakna saktu kok saksun sakna ya. Jadi ada ya jawabannya di hams yang pertama. Yang kedua, Bil. Yang kedua isti'la. Semua yang ketiga. Syiddah Oh ya. Rohawa. Apa rohawa, Bil? Mengalirnya udara suara dari mulut. Ya, suaranya mengalir. Oke, lanjut. Yang ketiga, Bil. Isti'la. Istilah. Naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Ya, naiknya ya. Jadi lidahnya ditekankan ya. Oke, lanjut. Yang keempat. Infitah. Apa, Bil? Infitah. Rangga terbukanya langit-langit dan lidah. Jadi kalau kita melafalkan huruf ko, dia kan bukan isbak ya. Jadi mulutnya dibuka. Khohi bukan khohi. Kalau khohi berarti dia isbak. Kalau dia bukan isbak, infitah. Khohi. Yuk, Bil, yang gimana? Ismat. Ismat. Pelafalan huruf tidak semudah izlak. Udah. Ya, dilafalkan di latihannya. Yuk. Bunyikan. Khohi khubah. Khu khon khoni khohna. Khoni khohna. Minal muhni. Mahi khoni kho. Mahi khon khoni kho. Khoni kho. Lanjut. Siapa? Ya. Pak, apa Pak? Huruf selanjutnya Pak? Ya. Huruf dal. Apa? Dal. Dal, betul. Dalam makrotnya ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri depan atas. Ya, pangkal gigi. Sifatnya syiddah. Syiddah itu Tertahan. ya tertahannya aliran Pertama apa dulu? jahar jahar tertahannya udara dari mulut karena dari mulutnya karena kuatnya kebergantungan huruf pada makrot. Ya. Yang kedua syiddah tertahannya aliran suara dari mulut karena kuatnya kebergantungan huruf kepada makrot. Yang ketiga istifal itu stabilnya posisi pangkal lidah. Yang keempat infitah lidah tidak menempel ke langit-langit. Terus kelima ismat pelafalan huruf yang tidak semudah izlak. Yang keenam qalqalah memantulnya huruf dalam keadaan sukun ketika dilafalkan. Ya, lagi? Udah. Ya. Coba dibunyikan. Yang ini ya? Di bawah. Yang ini. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga ada. Kita menunggu. Baik,
Panjang tuh katanya tuh. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lah, iya. Konsentrasi dulu. Nabil ketawa tuh Nabil. Sering aku itu mau salah juga. Tambah sepi tambah ini. Mulai dulu ada gitu. Bisa Pak. Ah, Lewat dulu. ya lewat dulu dah. Ya udah. Kasih mic-nya ke Pak Ujang ya. Huruf zal. Mahrojnya ujung lidah menyentuh ujung gigi seri depan atas. Ya, di luar ya, keluar sini ya. Zal. Zal. Sifat yang utama ya. Sifat yang pertama itu jahar. Jahar. Tertahannya udara. Tahannya udara. Oke. Sifat yang kedua adalah rohwah, mengalirnya aliran suara. Oke. Sifat yang ketiga adalah istifal. Istifal stabilnya posisi pangkal lidah. Oke. Yang keempat itu imtitah. Kita. Imtitah, lidah tidak menempel ke langit-langit. Oke. Yang kelima itu ismat. Ismat pelafalan hurufnya yang tidak semudah izlak. Dah ada 5 sifat Udah, huruf. lima doang? Dah. Oke, 5 doang. Yuk. Zazizubaz Guzang zanizazna minal muzni mazizang zaniza. Ya, no, lanjut. Ya, iya. Kalau salah betul ya. Kalau Kalau salah betul. kalau salah berdiri ya. Tidak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Dibantu sama Pak Ujang. Iya. Emang. Ro. Oh, Iya. mana tempatnya? Ro itu ujung lidah sedikit ke dalam punggung apa nih? Punggung lidah. Atau punggung lidah. Bagian atas lidah. Menyentuh gusi atas. Menyentuh Gusi atas. bagian Iya. daging tuh ya. Iya. Dagingnya. Roh sudah benar. Terus maksudnya Sifatnya ya. sifatnya da. Yang pertama roh. Roh. Apa jahar? Sifatnya bukannya ini ya? Hams apa jahar? Hams. Sifatnya hams atau jahar roh ya. Tabel sifat ya, tabel sifat. Iya tulis. Hams apa jahar? Yang Jar. tadi tulis. Nah. Jahar. Sifatnya apa? Jahar. Jahar. Jahar itu ternyata terhan udara dari mulut karena kuatnya ke bagian Kebergantungan pada huruf-huruf ternyata terkait dengan mahrot ya. Sifat yang pertama jahar. Sifat yang kedua ada? Sifat kedua ada kan banyak banget. Oh iya. Lanjut ya. Kalau ada. Enggak ada. Ada 7. Banyak ini. Iya, lanjut. Enggak. Yang kedua itu ini. Bainia. Bainia apa ya? Bainia. Bainia itu tidak terlalu Bainia. Oh ini. Kan bainia. Oh langsung Maksudnya tidak. bainia itu gimana? Oh iya. Definisinya. Tidak terlalu dinyatakan surat apa nih? Durasi surat. Suara. Durasi suara. Itu Sat. Oke, Bainia. Yang ketiga
Yang ketiganya bainia. Terus Dicatat, dicatat. ya ada Apa? Ini tulisannya apa ya? istifal. Istifal. Oke. Istifal tuh tadi udah. Istifal nih. Nah, stabil, tidak naiknya. Pangkal lidah Ya. ke jarak. Lidahnya tetap di bawah, tidak naik ya. Ah, Lidahnya nggak ditegakkan. iya. Yang keempat ya. Yang keempatnya istifah. Hah? Intif. Infi. ya. Infitah. Intintah ya. Infitah. Oke. Rangka tersebutnya ronggang sebutnya ya. Oke. Langit-langit dan lidah. Jadi ada rongga. Rongga iya. Yang kelima Ijlak. ini kelima. tulisannya apa ya? Ijlak. Islak. Islak ya. Iya, islak. Mudah pelafalan huruf. Ada lagi. Terakhir. Yang tulis saya. Nah, ini takfir. Takfir, iya. Takrir ya? Iya, Apa takfir. takrir artinya? Definisinya takrir. Takfir Ini baca nih. bergetar ujung lidah. Lisan. Bergetar ujung lisan ketika mengucapkan huruf karena sepertinya manfaat Sempitnya makhraj. Ada lagi sempitnya nggak? makhraj. Udah, Ustaz. Satu lagi ada ya? Satu lagi. Ada di atasnya takrir. Takfir. Oh, Ini. Oh. Intirok. Apa tuh intirok? Bergesernya suara huruf dari makhraj asalnya. Ya, jadi ada berapa ya? Totalnya? 7 berarti 8 ya. 7. Ini enggak dia. Roh paling banyak. Iya, roh. Ayah paling banyak ya. Pahalanya paling banyak ya. Amin. Oke, dilafalkan ya, roh latihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rori rubar rori ruron rori ronna minal murni hori mari ron rori ro. Oke, lanjut. Jadi, lanjutnya ya. Za. Ujung lidah berhadapan dengan bagian atas gigi seri depan bawah. Za. Bawah ya, gigi bawah seri bawah ya. Ya. Ya, di hadapan. Sifatnya jahar. Sifat yang pertama Jahar, tertahan udara dari mulut. Yang kedua rohwah, mengalirnya aliran udara dari mulut. Kemudian istifal, stabilnya posisi pangkal lidah. Kemudian infitah, tidak menempel ke langit-langit. Kemudian ismat, pelafalan hurufnya tidak semudah izlak. Dan sofir, kuatnya suara karena keluar dari tempat yang sempit. Za. Cukup. Zazi zubaz zuzang zanijazna minal muzni mazizang zaniza. Huruf sin. Ya. Itu adanya tempat tempatnya di ujung lidah berhadapan dengan bagian atas gigi seri depan bawah. Ya, depan bawah ya. Ya. Terus sifatnya hams. Mengalirnya udara dari mulut karena lemahnya kebergantungan huruf dengan makhraj. Terus
apa ya dia? Oh dia ini rokhawah. 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 Mengalirnya aliran suara dari mulut karena lemahnya kebergantungan huruf-huruf terkait dengan makhraj. Terus eh, istifal, Istifal. stabil posisi pangkal lidah. Ya. Terus dia dua lagi ya. Infitah, Infitah. tidak menempel ke langit-langit. Oke. Terus ismat, pelafalan huruf tidak semudah izlak. Ya. Lagi nggak? Oh dia ininya sofir. Sofir. Kuatnya suara karena keluar dari tempat yang sempit. Ya. Oh. Gitu ya. Tinggi berarti tinggi. Ada lagi nggak? Terus udah kayaknya ya. Ya, betul. Karena dibunyikan. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Iya, baik. Oh iya, balik lagi berarti. Dadi dubad du dan dani dadna minal mudani madi dan danida. Ya alhamdulillah. Jadi angkatnya doang Pak pertama. Tarikan pertamanya. Ya, jadi seperti itu ya Bapak. Cara mencari makhraj ataupun sifat. Nah, dari sini mungkin Bapak masih bingung ya, tapi kedepannya harus dipahami sehingga kalau sudah dipahami makhraj sama sifat itu nanti kita bisa menilai pelafalan huruf kita itu terhadap huruf-huruf hijaiyah itu sudah tepat ataupun belum ya. Terutama sih kebanyakan kesalahan seringnya di sifat ya. Kalau makhraj kebanyakan di sifat. Sifat-sifat huruf tuh banyak yang salah. Apalagi kalau dia belum pernah belajar kan ya kayak mantul yang harusnya tidak mantul jadi mantul, yang harusnya mengalir jadi tertahan itu. Kebanyakan pelafalan huruf. Kalau makhraj sih tidak terlalu banyak. Ya. Nah, jadi itu harus dipahami. Jadi memang ya mau tidak mau memang harus dihafal dulu. Kalau sudah hafal, kemudian dipahami, kemudian kita praktekkan maksudnya gimana. Dan itu memang butuh proses ya. Yang saya rasakan juga sama ketika pertama belajar ya sama kayak Bapak. Bingung ya, maksudnya apa kan gitu. Tapi kesini-sini karena sering diasah gitu ya, ibarat sebuah golok gitu kan, sering diasah jadi semakin tajam gitu. Jadi akhirnya ya, otomatis gitu. Tahu ini salahnya di mana, ini sudah tepat atau belum. Kayak gitu sih terkait dengan makhraj sama sifat. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Tapi paham ya, maksudnya cara nyarinya seperti apa, Kak Faiz? Bisa kan? Coba nggak masuk, bingung kan malah kan? Ada yang takut juga nggak masuk. Itu. Iya, justru kalau nggak masuk jadinya tambah bingung. Tapi kalau masuk, oh iya. Jadi yang tadinya bingung, jadi nggak. Iya, bingung. Saya kirim juga itu, gitu doang ya. Itu hafalan. Bagus ya. Iya. Itu kalau Iya. sifat paling susah tuh ini ya huruf do itu gimana? Ya huruf dot itu nanti ada yang agak susah itu nanti dia punya sifat istiqolah. Istiqolah itu dorongan lidah dari samping belakang ke depan. Dorong gitu ya. Tempel, dorong sampai ke gigi depan, gigi seri gitu dorongannya. Ya. Nanti akan menghasilkan sifat namanya rokhwa ya. Kan dot itu kan punya sifat rokhwa. Nah, rokhwa itu muncul karena dorongan dari tadi itu. Istiqolahnya. Jadi gabung istiqolah sama rokhwanya itu gabung ya. Terutama dalam kondisi sukun kan, bo itu. Maksudnya ketahuan istiqolahnya itu dalam kondisi sukun yang biasa sering contohkan fil
Nah, fil ard. Jadi ada dorongan, itu istitolah. Fil ard ya. Walag ya. Nah, itu kaitannya dengan surat Al-Fatihah. Jadi suara dot itu enggak syiddah tapi rokhwa. Makanya bunyinya bukan walad do. Kalau walad do dia syiddah. Ya, walad do syiddah tapi walag do. Jadi suaranya enggak berhenti. Ya, walag do. Kalau walad do bukan kokolah syiddah. Ya. Walad do atau kokolah walad do. Parah lagi. Ya. Ada huruf gitu ya. Iya, gitu. Jadi dia suaranya itu emang nggak berhenti. Dot itu suaranya tetap mengalir gitu. Nah, praktiknya tadi misalkan dalam suratul Fatihah kan, itu kan sukun kan dotnya walau bo atau ada bertasydid walau bo itu mungkin memang huruf dot itu terutama sifat istiqolahnya harus sering dilatih. Ya, istiqolah. Karena belum dapat kan tadi huruf dot ya, makanya belum kita bahas surat atau istiqolah. Ada lagi ya Bapak? Cukup? Pak Ujang, cukup? Kalau saya mah kan apa ya? Kayaknya gimana? Maksudnya ini pendapat saya. Ya. Ini kan maksudnya satu huruf bisa memiliki beberapa sifat. Ya. Kan? Ada lagi dulu saya kan kecil belajar tadi ya. Itu kan satu misalkan idhar hurufnya ini doang, ifa hurufnya ini doang, atau idgham hurufnya ini doang. Seperti itu bisa lebih mudah dalam artian jadi satu kelompok ini kan bisa satu huruf bisa banyak sifat gitu yang akan menunjukkan. Ya. Sebenarnya juga Pak Ujang, ilmu tajwid yang Pak Ujang pelajari dulu itu juga bagian dari sifat huruf, tapi sifat yang kondisional. Ya, dalam kondisi izhar, nun sukun ketemu huruf-huruf tenggorokan. Tuh, itu sifatnya muncul izhar. Tapi kalau nun sukun nggak ketemu huruf tenggorokan, bukan izhar lagi. Jadi hukum-hukum tajwid yang Bapak-bapak pelajari gitu ya, saya pun juga dulu pelajari, itu sebenarnya juga bagian dari sifat huruf. Cuman sifatnya yang kondisional gitu. Nggak selalu muncul maksudnya. Kalau yang kita pelajari selama ini yang harus ada, yang harus dimunculkan. Makanya ya tadi kesalahan mungkin ya, kurang komprehensifnya belajar dulu kita itu ya hanya fokus ke tajwid gitu. Pernah saya sampaikan kan, ini saya ngutip guru saya. Jadi kalau kita belajar tajwid itu ibarat masuk rumah bukan lewat pintu, lewat loteng gitu. Ya. Terjun gitu. Iya gitu. Ukuran dulu juga ada, cuma nggak diajarin, saya nggak diajarin kan. Ada posisinya begini-gini ya itu. Iya, makanya saya juga dulu tuh nggak paham ini maksudnya apa sih. Cuman setelah dibahas, oh maksudnya itu tempat-tempat keluarnya tempat-tempat keluarnya huruf itu. Ya, jadi memang betul. Jadi ilmu ini sebenarnya sudah ada, cuman memang mungkin guru-guru kita itu belum dapat ilmunya mungkin ya, sehingga nggak disampaikan kepada kita gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau di pondok diajarin kayak gini nggak? Nah, kemarin saya dapat kalau di anak saya iya, tapi di Yayasan Hidayatul Wildan Ustaz Asep kata beliau itu anaknya nggak dapat itu. Tergantung pondoknya. Dia nggak diajarkan kayak kita belajar gini ya, umum aja gitu. Nggak dibahas hukum ini, sifat ini itu enggak. Tapi kemarin di anak saya itu belajar di saat Kiai Umar itu. Gitu pokoknya. Iya. Terusnya kan kalau kita mah memorinya udah terbatas. Ya. Belajarnya ya bahasanya apa-apa. lebih ini. Berarti harus sering murojaah. Ya. Baik gitu ya, ada lagi nggak? Berarti baru sampai huruf sin. Ya harapannya harus diselesaikan. Jadi pertemuan selanjutnya melanjutkan huruf-huruf yang belum kita bahas. Ya, sebulan lagi. Cukup ya? Cukup banget itu ya. Besok dilanjutin lagi. Oh, saya kembalikan ke forum kalau gitu. Kalau mau besok lanjutin, hayu. Oke. Bukannya ngelotok malah lupa ya. Seminggu aja lupa. Oke. Selesaikan dulu ini. Ya, siap ya. Tapi jangan kasih tahu. Enggak apa-apa. Dikasih tahu aja, kasih tahu.
Oh, dari Oh, sekarang dibagi. jangan. Enggak. Latihan aja kalau itu mah ya. Syukur-syukur Kang Faib bisa ngajutin dari sin sampai ya kan latihan di rumah kan. Gak apa-apa itu ya. Tapi kan besok Shin, ngapain? Berarti senduknya paling sini. Nanti saya pulang dari sini lagi. Pokoknya ya gambarannya kurang lebih seperti itulah. Bisa keraba lah ya. Betul. Berarti kan tinggal banyak latihan ya, iya ya. Berubah lagi kayak gitu lagi. Gampang kan ya? Gampang makanya. Itu keuntungan masuk itu ya gitu. Gampang bos yang nggak bisa tinggal baca. Oke. Masih boleh lihat ya. Masih open book. Baik, cukup ya Bapak ya. Ya, baik. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita di pagi hari ini review makhorijul huruf dan sifatul huruf sudah selesai. Kita tutup dengan baca doa. Wahid, Isnain, Salafat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Iya.